Selama ini disampaikan akan masalah sudah dijawab atau belum? Yang kita tahu hari ini kan sudah ada ya kesepakatan bahwa katanya untuk tunjangan dihapuskan bagi DPR. Sudah bikin senang atau enggak? Boleh Gani dulu atau Faiz? Silakan. Oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin saya coba tadi menjawab dari pertanyaan dan juga mungkin pernyataan dari Pak Arianto terkait soal konsepsi dalang gitu, mungkin definisi dalang dan seterusnya gitu. Saya coba juga merefleksikan dan juga menyampaikan bahwa salah satu faham anarkisme yang disampaikan oleh Berkman dan Goldman waktu itu menyampaikan bahwa faham di mana kita boleh merdeka atas kemerdekaan kita, orang di sebelah kita boleh merdeka atas kemerdekaan mereka, dan kita sama-sama tidak boleh saling menjajah. Itu definisinya. Terlepas dari apapun itu, yang dilakukan oleh teman-teman pembakaran, penjarahan adalah salah satu bukti dari propaganda dalam perbuatan. Nah, dalang yang disampaikan dan juga mungkin dalam prinsip hukum, saya selalu menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Presiden Prabowo dan juga mungkin Bapak Kapolri yang menyampaikan itu harus bertanggung jawab atas statementnya beliau. Dan yang mungkin yang terakhir, kepuasan kami bukan hanya dalam 1 atau 2 hari ke depan gitu. Kepuasan kami adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan juga menerapkan prinsip-prinsip supremasi sipil sehingga untuk menyerap aspirasi publik, sehingga sipil. menyerap dan juga mungkin dapat dipercaya kembali oleh publik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Gani. Dalam negara demokrasi, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan dalam teori hegemoni terkait yang diungkapkan oleh Gramsci, artinya hal ini adalah hal yang organik. Yang seharusnya yang dikonsenkan bukan siapa cari dalangnya, tapi siapa yang bertanggung jawab atas kematian 9 orang tersebut. Maka dengan pernyataan terbuka ini, saya meminta kepada Pak Prabowo Subianto, ke Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk membuktikan dan bertanggung jawab atas kehilangan nyawa tersebut. Dan kami tunggu selama 7 kali 24 jam dimulai dari kemarin untuk bisa disegerakan. Karena yang terpenting kita sudah mengalami terkait pelanggaran HAM. Bahkan aksi Kamisan saja yang sudah lebih dari 800 kali terlaksana, yang secara damai aja, itu korban-korbannya belum diungkap. Apalagi yang seperti ini. Makanya itulah yang penting untuk PR bagi para Polri. Baik, saya ke Pak Arianto. Apa tanggung jawab negara memulihkan para korban? Singkat saja. Memulihkan ya polisi sebagai pembina Kamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan. Polisi sekarang hanya bisa membantu pelayanan penyampaian aspirasi untuk yang mau menunjukkan rasa itu. Tapi polisi tidak bisa menjawab apa tuntutan itu karena itu di luar tugas polisi. Hanya bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Artinya semua berjalan dengan tertib. Dan kemudian tapi juga sebagai penegak hukum dia harus bisa mencari siapa pelaku yang anarki dan dia memproses sampai penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mengusut siapa tadi yang menimbulkan korban itu tadi. Baik. Pak Yusuf? Ya, yang pertama tentu ini sudah ada korban kerusuhan, tentu kami sebagai pengawas kepolisian tetap mendorong dan mengawasi proses hukum yang sedang berjalan, dan tentu tidak hanya yang terlihat di dalam proses meninggalnya Afan, tapi yang lain juga sedang ada dalam proses hukum itu, sedang dilakukan penyelidikan. Maka ini terus kami akan awasi, yang ada di luar Afan seperti di Semarang, di DIY, di Makassar termasuk tadi itu bagian dari korban kerusuhan. Yang kedua, di dalam data-data lapangan yang ini terus menjadi masukan perbaikan ke depan di dalam penanganan unjuk rasa. Kegiatan unjuk rasa yang akan menimbulkan bentrok dan korban itu pertama apabila sasaran yang dituju tidak memberikan respon, itu bisa menimbulkan kemarahan. Yang kedua, apabila represif itu dua, ada represif lawful, ada represif unlawful. Tentu yang kita tidak inginkan adalah represif yang unlawful. Itu yang harus terus kita perbaiki dan benahi. Saya ke Mas Andi, apa tanggung jawab negara mengusut kerusuhan dan melindungi warga untuk berdemo, Mas? Tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa ya, biasanya setelah situasi kritis seperti ini tercapai, di awal-awal kita memang harus bisa fokus ke level taktikal. Sehingga memastikan tidak ada lagi yang berulang dalam nanti demo berikut. Setelah itu baru pelan-pelan masuk ke level institusional, kebijakan, mencari hal-hal yang mendasar. Paradoks yang ada di Indonesia hari ini adalah Presiden Prabowo itu memiliki konsolidasi politik yang luar biasa kuatnya. Jadi seharusnya tidak perlu ragu-ragu ya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sudah diaspirasikan. Nggak perlu ragu-ragu. Di parlemen kalau voting pasti menang telak. Ya,
Di kabinet koalisinya luar biasa. Oke. Di pemerintahan daerah juga penguasanya luar biasa. Satu titik kritis yang memulai adanya eskalasi ini bagi saya adalah Pati. Oke. Pati itu adalah lambang. Masyarakat lagi terpuruk ekonominya, Malah dinaikkan bupatinya tidak punya uang, Baik. lalu menaikkan PBB yang membuat masyarakat marah. Kenapa bupati harus menaikkan PBB? Karena transfer daerah dipotong signifikan. Baik. Nah, kalau Pati sebagai case study, karena yang meledakkan semua rentetan peristiwa ini bagi saya juga terlihat di Pati. Pati itu bisa dijadikan case study untuk segera melakukan penyelesaian kebijakan dan institusionalnya. Saya pikir kita bisa menemukan model bagi tempat-tempat lain. Oke, Pak Tovan, bagaimana cara negara melindungi warga untuk berdemo, mengeluarkan aspirasi, jangan sampai terjadi hal yang tadi kita khawatirkan? Ya, saya kira terutama fokus dulu kepada penanggung-jawaban hukum terhadap 10 korban ya. Jangan terulang lagi peristiwa 2019, tidak satu pun yang dibawa ke ranah pidana. Ada beberapa peristiwa itu hanya kode etik ya di tingkat polisi. Tapi pelaku kejahatan di mana 10 orang mati ditembak sampai sekarang itu tidak terbuka. Yang 10 ini jangan sampai terbuka jadi seperti itu, walaupun untuk kasus Adip Kurniawan sudah ya sedang proses lah gitu. Dan itu harus transparan sehingga masyarakat jadi tahu siapa yang sekarang dituduh sebagai apa juga harus transparan. Yang kedua saya kira yang tidak kalah pentingnya soal kemanusiaan. Jadi tidak hanya 10 korban itu, tapi juga ini ada korban masyarakat sipil lain yang warungnya hancur, ininya hancur ya. Kalau gedung-gedung pemerintah tentu punya anggaran sendiri kan, punya anggaran pemerintah. Tapi ini yang masyarakat sebagai korban karena kerusakan yang mereka alami itu juga harus ada upaya untuk itu. Nah yang kemudian yang paling penting tadi jawab dari adik kita mahasiswa 17/8 itu masih jawab. Dengan kebijakan-kebijakan yang memang betul-betul melihat kepentingan nasional kita. Ini tadi saya katakan harus hati-hati kita dengan krisis yang terjadi di tingkat global, di dalam negeri kita, ekonomi kita seperti apa. Ini kalau tidak dilakukan program-program yang memperkuat situasi dalam negeri kita dari segi politik, hukum, ekonomi dan lain-lain. Tiba-tiba ada demonstrasi lagi dalam situasi orang yang lebih terjepit situasi kehidupannya. Waduh, saya kira membangunkan emosi orang ya Pak. Ya, saya ke Mas Dea, selain satu sisi kita akan fokus ke masalah hukumnya, tapi tentu kita punya akar masalah yang selama ini disuarakan, akar masalah tanggung jawab negara, apa yang Anda harapkan? Anda optimis bahwa negara akan merespon itu dengan baik? Kita itu turun ke jalan karena kita masih punya harapan, Mbak. Kita datang itu buat memperbaiki, bukan buat merusak. Kalau merusak kita nggak ada lagi tuh demo, nggak ada lagi bicara baik-baik begitu kan. Jadi saya pikir negara tuh harus mulai belajar melihat rakyat yang berdemonstrasi itu dengan kacamata seperti itu. Ini orang yang pengen memperbaiki keadaan, bukan yang pengen merusak sehingga tidak perlu dipukuli, tidak perlu ditangkap, apalagi dibunuh. Dan tolonglah berhentilah menaruh TNI di demo itu. Kemarin di Polda sudah kelihatan tuh ada TNI datang dan massa bilang pulang ke barak, pulang ke barak. Tapi di Kuitang kita lihat malah bagi-bagi bunga, pelukan gitu. Enggak, itu enggak pada tempatnya. Masih menunggu jawaban untuk menyelesaikan akar masalah Indonesia. Terima kasih Mas Dea, Pak Tovan, Mas Andi, Pak Yusuf, Pak Rianto. Sebelumnya juga ada Pak Syarif dan juga teman-teman mahasiswa. Dengan demikian saudara, saya tutup dua arah. Masih serta dengan pamit. Sampai jumpa.